Halo generasi Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan latihan soal harian untuk materi UTBK subtes yang kedua, yaitu PPU atau Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini kita diberikan sebuah teks yang nantinya akan digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Oke, langsung saja kita baca teksnya. Interstellar, film fiksi ilmiah karya Christopher Nolan, merupakan sebuah epik antariksa yang diramu dengan sangat presisi antara teori fisika dan drama kemanusiaan. Kisah ini mengikuti perjalanan Cooper, seorang mantan pilot yang harus meninggalkan keluarganya di bumi yang sedang sekarat demi mencari planet baru yang layak huni di galaksi lain. Meskipun premis utamanya adalah penjelajahan lubang cacing dan relativitas waktu, inti emosional film ini justru terletak pada hubungan batin antara ayah dan anak yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Nolan berhasil menggambarkan kesunyian luar angkasa yang mencekam, sekaligus menonjolkan kehangatan cinta sebagai satu-satunya variabel yang mampu menembus batasan sains. Visualisasi lubang hitam gargantua yang megah didasarkan pada perhitungan fisikawan Kip Thorne, menjadikannya salah satu penggambaran sains paling akurat dalam sejarah sinema. Namun, keindahan visual tersebut sekedar hiasan, menjadi elemen naratif yang mempertegas betapa kecilnya manusia di hadapan semesta. Hans Zimmer menyempurnakan atmosfer film dengan musik latar yang menggunakan organ pipa gereja, menciptakan nuansa sakral dan megah. Pada akhirnya, Interstellar melakukan pembuktian bahwa naluri bertahan hidup manusia tidak hanya didorong oleh logika, tetapi juga oleh janji untuk kembali pulang. Kelompok kata diramu dengan sangat presisi dalam kalimat satu memiliki makna paling dekat dengan kelompok kata diramu dengan sangat presisi. Oke, jadi frasa diramu dengan sangat presisi ini terdiri dari kata dasar ramu, yaitu mengumpulkan dan mencampur bahan menjadi satu kesatuan, dan presisi, yaitu ketepatan atau ketelitian yang tinggi. Nah, dalam konteks kalimat satu, film tersebut menggabungkan teori fisika dan drama kemanusiaan. Sekarang kita cek opsi jawaban yang A. Dicampur dengan sangat hati-hati. Nah, kata dicampur terkesan fisik dan hati-hati tidak sekuat presisi atau akurat. Jadi opsi A kurang tepat. Lanjut, opsi B, dibuat dengan perhitungan tepat. Nah, kata dibuat ini terlalu umum, kehilangan nuansa menggabungkan berbagai elemennya yang dimiliki oleh kata diramu. Jadi opsi B juga salah. Lanjut, opsi C, disatukan secara akurat dan padu. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Nah, disatukan mewakili makna diramu, yaitu menggabungkan elemen, dan akurat mewakili makna presisi. Nah, padu di sini menunjukkan hasil ramuan yang menyatu dengan baik. Nah, opsi C ini adalah padanan makna paling dekat. Coba kita cek opsi D. Disusun dengan keahlian yang tinggi. Nah, kita fokus pada skill atau keahlian, bukan pada ketepatan atau akurasi. Jadi opsi D juga kurang tepat. Lanjut, opsi E, dikombinasikan agar terlihat rapi. Nah, terlihat rapi hanya berfokus pada estetika, bukan pada ketepatan substansinya tadi. Jadi opsi E juga salah. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut, soal nomor 2. Masih menggunakan teks yang sama. Pertanyaannya, kalimat 6 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna dan baku apabila dilengkapi dengan kata-kata. Oke, jadi kalimat 6 ini merupakan kalimat pertentangan yang mengoreksi suatu anggapan.
Nah, struktur kalimatnya adalah visual tersebut sekadar hiasan. Koreksinya menjadi elemen naratif. Nah, subjek yang dibicarakan adalah kata benda atau frasa nominal, yaitu keindahan visual. Jadi yang ada titik-titik kosong ini harus kita isi dengan kata-kata. Kira-kira kata-kata apakah yang paling tepat? Kita cek opsi A terlebih dahulu. Bukan dan melainkan. Nah, pasangan konjungsi korelatif yang benar untuk menegasikan kata benda atau nomina adalah bukan dan melainkan. Karena hiasan adalah kata benda, maka pasangan ini wajib digunakan. Oke, jawaban yang A ini benar. Kita coba cek jawaban yang lain. Opsi B, tidak dan tetapi. Nah, pasangan tidak dan tetapi ini digunakan untuk menegasikan kata kerja atau verba atau kata sifat, yaitu adjektiva. Contoh, dia tidak marah tetapi kecewa. Itu. Jadi opsi B ini kurang tepat. Opsi C, bukan dan tetapi. Nah, ini salah pasangan. Opsi D, tidak dan melainkan. Ini juga salah. Kemudian opsi E, jangan namun. Nah, jangan adalah kata negasi untuk kalimat larangan atau imperatif. Jadi tidak cocok untuk kalimat berita atau deklaratif. Jadi opsi E juga salah. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke. Jadi kalau kita tulis kalimatnya secara lengkap, di kalimat 6 menjadi, namun keindahan visual tersebut bukan sekadar hiasan, melainkan menjadi elemen naratif yang mempertegas betapa kecilnya manusia di hadapan semesta. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Masih menggunakan teks yang sama. Pertanyaannya, bentuk pean pada kalimat pembuktian dalam kalimat 8 mempunyai makna yang sama dengan bentuk pean pada kalimat. Oke, jadi kata pembuktian ini berasal dari kata dasar bukti. Nah, imbuhan pean di sini membentuk makna proses, cara, atau tindakan. Jadi pembuktian adalah proses membuktikan. Oke, kita cek opsi A terlebih dahulu. Permukiman kumuh di bantaran sungai itu akan segera direlokasi oleh pemerintah kota. Nah, maknanya adalah tempat bermukim. Jadi permukiman ini ya, kata yang dimaksud adalah permukiman. Nah, permukiman ini maknanya adalah tempat bermukim atau daerah. Jadi bukan proses. Jadi kita harus cari kata yang juga menunjukkan suatu proses. Jadi opsi A salah. Opsi B, penanaman 1000 pohon bakau dilakukan untuk mencegah abrasi di pesisir pantai. Nah, ini penanaman berarti katanya. Nah, penanaman maknanya adalah proses atau tindakan menanam. Sama dengan pembuktian atau proses membuktikan. Nah, opsi B ini benar. Kita coba cek opsi yang lain. Opsi C, ibu meletakkan pakaian kotor di keranjang belakang sebelum mencucinya. Berarti di sini kata yang digunakan pakaian. Nah, pakaian ini maknanya adalah alat atau benda yang dipakai, bukan proses. Jelas salah. Lanjut opsi D, penglihatan nenek mulai kabur sehingga beliau harus menggunakan kacamata tebal. Ini penglihatan berarti kata yang digunakan. Nah, penglihatan maknanya ini bisa indera atau alat atau hasil dari melihat, bukan proses yang aktif. Jadi opsi D juga salah. Lanjut opsi E,
Pegunungan di wilayah tersebut memiliki suhu yang sangat dingin saat malam hari. Nah, ini kata yang digunakan adalah pegunungan. Nah, pegunungan ini maknanya adalah wilayah atau kumpulan gunung, bukan proses. Jelas salah. Oke, jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang tepat adalah opsi B. Lanjut soal nomor 4. Masih menggunakan teks yang sama, pertanyaannya, kelompok kata berpasangan tetap atau idiom atau frasa idiomatik dalam bacaan tersebut adalah. Oke, jadi soal ini meminta kelompok kata berpasangan tetap. Jadi kelompok kata berpasangan tetap atau idiom, di mana gabungan dua kata menghasilkan makna yang baru yang tidak bisa diartikan secara harfiah per kata atau leksikal, atau merupakan istilah teknis yang sudah membeku maknanya. Oke, jadi kita cek opsi A terlebih dahulu. Lubang cacing, kalimat ketiga, atau wormhole. Nah, lubang cacing ini adalah metafora fisika atau idiom sains. Nah, secara harfiah bukan lubang milik hewan cacing, melainkan jalan pintas yang menghubungkan dua titik di ruang waktu. Jadi maknanya telah bergeser jauh dari makna kata penyusunnya. Jadi lubang cacing ini bukan lubang yang dimiliki oleh cacing ya. Gitu. Opsi A ini benar. Coba kita cek opsi yang lain. Relativitas waktu pada kalimat 3. Nah, relativitas waktu ini adalah istilah teknis atau frasa nomina, tapi maknanya masih bisa dilacak dari kata pembentuknya, yaitu waktu yang bersifat relatif. Jadi tidak seidiomatis lubang cacing. Gitu. Jadi relativitas waktu ini artinya masih sama, yaitu waktu yang bersifat relatif. Jadi kurang tepat. Lanjut opsi C. Lubang hitam pada kalimat kelima. Nah, lubang hitam ini mirip dengan lubang cacing. Nah, ini juga istilah teknis. Tapi dalam konteks soal di mana lubang cacing pada kalimat 3 ini muncul lebih awal sebagai konsep yang abstrak. Dan lubang hitam pada kalimat 5 dijelaskan secara visual. Nah, lubang cacing sering dianggap lebih metaforis dalam bahasa yang umum. Itu. Jadi jawaban opsi C ini hampir tapi kurang tepat. Opsi D. Organ pipa pada kalimat ke-7. Nah, organ pipa ini frasa nomina biasa, yaitu alat musik organ yang berbentuk pipa. Jadi makna denotatif. Kurang tepat. Lanjut, yang terakhir adalah kembali pulang pada kalimat ke-8. Nah, kembali pulang ini adalah frasa verba biasa. Maknanya sangat lugas, yaitu pergi balik ke rumah. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu lubang cacing. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita untuk materi UTBK pada subtes PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Dan buat teman-teman yang mau update terus pembahasan latihan soal dari kita, silakan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan TikTok Trisukses ID. Nah, buat teman-teman yang mau simulasi soal secara langsung, bisa langsung kunjungi website kita di trisukses.educati.com. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan soalnya. Lanjut lagi di pembahasan soal berikutnya.